Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama Gus Gandeng Hidayatullah. Kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe dan komen. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala dan selalu diberkahi dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak kekurangan apapun dan selalu sehat. Semoga pertemuan kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai ladangnya pahala dan sebagai menjadi jembatan yang menuju kita melancarkan usaha kita di dunia dan akhirat. Oke dulur, di video kali ini saya mengisahkan karomah Sunan Ampel. Salah satu karomah Sunan Ampel yaitu mampu menghidupkan orang mati sampai 9 kali. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu dari mana asal Sunan Ampel itu ya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campa tahun 1401 ya. Kakak sulung ibunya Dewi Sasmitra Putri Permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya I. Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya Ali Musada atau Ali Murtado dan saudara sepupunya Raden Burere atau Abu Hurairah. Sebelum menetap di Tuban, dia ke Palembang, lalu ke Majapahit dan akhirnya ke Gresik. Atas perintah Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diangkat menjadi imam masjid oleh Adipati Surabaya Arya Lembusura dengan gelar sunat dan kedudukan wali di Ngampel Denta. Sejak itu Raden Rahmat lebih dikenal Sunan Ampel. Jadi gelar Sunan Ampel dan terkenal dengan Sunan Ampel setelah ditugaskan menjadi imam masjid dan gelar sunan. Oke. Kisah tentang Sunan Ampel ini begitu melegenda. Dia bahkan disebut memiliki karomah. Salah satu karomahnya adalah menghidupkan orang mati. Kisahnya begini. Cerita pagi akan membahas sosok yang kisahnya telah abadi menjadi cerita rakyat di Ampel. Kisah tentang Sunan Ampel ini begitu melegenda. Dia bahkan disebut memiliki karomah menghidupkan orang mati. Demikian kisah meluber di Surabaya bahkan luar Surabaya. Di Gresik juga Sunan Ampel akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja dari Tuban yang juga cucu Arya Lembusura. Saat Arya Lembusura mangkat, Raden Rahmat menggantikan posisinya. Setelah itu Raden Rahmat tidak hanya dikenal sebagai Sunan Ampel tetapi juga bupati pertama di Surabaya. Nah, jadi Raden Rahmat atau Sunan Ampel juga seorang bupati pertama di Surabaya. Kemudian Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren. Nah, ini awal mula karomah yang melegenda ini ya. Mendirikan pondok pesantren. Pondok ini banyak menghasilkan santri terkenal antara lain Wirorojo, Abu Hurairah, Kiai Bangkuning dan Joko Samudra alias Raden Paku, putra angkat Nyi Gede Pinate. Tidak hanya itu, Sunan Ampel juga dikenal sebagai arsitek berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa yang beribu kota di Bintoro Demak, dan mengangkat Raden Fata sebagai Sultan Demak, lalu mendirikan Masjid Demak. Dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, Raden Rahmat memiliki sejumlah anak, dan 2 orang anaknya itu meneruskan juga melakukan dakwah Islam mengikuti jejak ayahnya yaitu Sunan Ampel. Siapakah beliau? Kalian adalah Sunan Bonang, nah, dan Sunan Derajat. Sunan Ampel dikenal karena karomahnya bisa menghidupkan orang mati.
bahkan hingga 9 kali. Kisahnya begini. Salah satu santrinya yang bernama Mbah Soleh, dia bertugas menjadi marbot di Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel sangat senang dengan satu santrinya ini, yaitu Mbah Soleh ini, karena selain gigi belajar, gigi membersihkan rumah masjid, hasilnya bagus, bersih dan rapi. Sehingga Sunan Ampel sangat senang sekali dengan satu santri ini. Tetapi ya namanya umur, tidak ada yang tahu ya, suatu saat Mbah Soleh ini meninggal. Nah, tentu marbot ini digantikan oleh santri yang lain. Tetapi sekian santri tidak ada hasilnya, itu tidak sebersih dan tidak serapi Mbah Soleh ya. Akhirnya Sunan Ampel teringat oleh santrinya yang meninggal tadi, yaitu Mbah Soleh tadi. Lalu dia berkata, Sunan Ampel itu, seandainya ada Mbah Soleh, pastilah masjid ini bersih. Tiba-tiba Mbah Soleh itu hidup lagi dan langsung membersihkan masjid hingga menjadi bersih kembali. Tetapi beberapa bulan kemudian Mbah Soleh meninggal kembali dan masjid menjadi kotor lagi. Kejadian serupa Sunan Ampel berucap, "Lah Mbah Soleh mesti bersih." Kembali hidup lagi dan membersihkan Mbah Soleh itu masjid itu. Terus kembali meninggal lagi. Makanya di makam sana itu ada 9 makamnya Mbah Soleh ya, yang dimakamkan di komplek Masjid Sunan Ampel. Jadi makam Mbah Soleh berjumlah 9 karena sesuai dengan meninggal dan hidupnya itu 9 kali. Hal ini sesuai dengan mati hidupnya Mbah Soleh. Oke dulur, sampai di sini dulu ulasan singkat cerita. Semoga bermanfaat, dan kalau ada suka tekan like dan jangan lupa share. Kalau ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Oke. Di video berikutnya saya akan mengupas wali-wali yang lain, karena di Indonesia banyak sekali wali-wali Allah, baik wali yang laki-laki juga laki perempuan, banyak sekali. Semoga kita menjadi berkah lantaran barokah para wali, syafaat para rasul, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa panjang umur, barokah rezeki, dan selalu sehat. Akhirul kalam, saya Gus Gendem Hidayatullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.